Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhat tullab? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ini pelajaran al-khat, ya, dengan kaidah khat naskhi. Ya, jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menulis huruf shad, dad, ta dan za dalam penulisan khat naskhi. Hari ini kita akan melanjutkan huruf yang selanjutnya, yaitu huruf ain. Bagaimana cara menulis huruf ain dalam keadaan sendiri, dalam keadaan dia bersambung ketika di awal kalimat, di tengah dan di akhir. Taib ya, tanpa memperpanjang kalam lagi, Ustaz akan langsung mencontohkan bagaimana cara penulisan huruf ain dalam kaidah khat naskhi. Perhatikan dengan baik agar nanti antum bisa menulis huruf-huruf ini dengan baik ya. Huruf ain diawali dengan cara membuat kepalanya seperti ini. Ya, itu kepala huruf ain. Ya. Kemudian disambung dengan garis yang sedikit melengkung begini, ya. Kemudian antum buat seperti ini, setengah lingkaran. Nah, ini huruf ain, ya. Huruf ain ketika dia sendiri. Taib, Ustaz ulangi sekali lagi kaifiatnya atau cara menulisnya. Pertama antum buat kepalanya seperti ini. Kemudian kita sambung lagi dengan membuatnya begini. Kemudian kita buat lingkaran atau setengah lingkaran ya, seperti ini. Nah, huruf ain ini kalau misalnya kita tulis di buku tulis yang ada garis bantunya, maka ini garis bantunya. Kepalanya huruf ain ini ada di atas garis, sementara yang berbentuk setengah lingkaran ini berada di bawah garis. Taib, ini cara membuat huruf ain ketika dia berada di awal, atau afwan ketika dia sendirian, tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari cara menulis huruf ain ketika dia bersambung, ketika dia berada di awal kata. Perhatikan, ada dua jenis huruf ain. Yang pertama, antum buat kepalanya sama seperti yang sendirian tadi, namun ini agak sedikit membengkok seperti ini ya. Kemudian antum sambung begini. Nah, kapan ini dipakai? Ini dipakai ketika antum menulis huruf yang setara. Arti setara itu misal huruf sin, artinya dia hurufnya sama dalam arti kata sama baris, sama dia ditulis di atas garis bantu. Contoh misalnya ya, kata buat di sini kata asalun. Ya, asalun. Iya, ini artinya hurufnya setara. Nah, ini seperti ini nulisnya, asalun. Nah, namun ada jenis ain yang kedua. Ya, jenis ain yang kedua ini dia biasanya ditulis ketika dia bersambung dengan huruf yang naik. Huruf yang naik itu contohnya huruf dal, zal, alif atau lam. Contoh misalnya, sebelum memberi contoh saya tuliskan dulu bagaimana bentuk ainnya. Seperti ini ya. Nah, begini. Nah, ini dia. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nah, ini contoh huruf ain yang kalau dia jumpa dengan huruf yang naik. Nah, ini contohnya. Ya, kita coba buat ya contoh dalam kata. Contoh misalnya kata uzrun, kita buat contoh misalnya
kata udhrun. Udhrun. Nah ini ya, namun sama juga masih di atas garis bantu. Ini contoh dari huruf ain ketika dia berada di awal kata. Atau misalnya kita buat contoh yang lain untuk huruf ain yang hurufnya naik. Ya, contoh misalnya kata ghalibun. Ini jumpa dengan huruf alif. Ghalibun. Ya, ghalibun. Nah, ini contoh huruf ain yang dia naik. Baik, selanjutnya kita coba menuliskan huruf ain ketika huruf ainnya ini berada di tengah kata. Huruf ain ketika dia berada di tengah kata, begini dia bentuknya. Nah. Ya. Nah, ini huruf ain ketika dia berada di tengah kata. Kita ulangi sekali lagi contohnya ya, perhatikan. Gini. Nah. Ya, sekarang kita coba membuat contoh huruf ain ketika dia berada di tengah kata. Misalnya kata ya'rifu, contoh ya, misalnya ya, kata ya'rifu. Ya, atau kita mau buat contoh lagi, misalnya kata yaghsilu. Yaghsilu. Misal kita mau buat kata apa lagi misalnya, ma'rifatun, contoh misalnya ma'rifatun. Ma'rifatun. Iya. Baik, kita buat contoh satu lagi yang terakhir ya, untuk huruf ain yang dia berada di tengah kata. Misalnya kita buat contoh apa lagi misalnya ya, misalnya kata maghribun, contoh ya, kita buat kata maghribun. Iya. Nah, ini semua huruf ain ini tetap berada di atas garis bantu ya. Nah, oke, nampak ya. Nah, kita lanjut dengan huruf ain ketika dia berada di akhir kata. Huruf ain ketika dia berada di akhir kata, dia gabungan dari huruf ain yang dia ada di tengah dan huruf ain ketika sendiri. Ya, maka penulisannya adalah seperti ini. Perhatikan ya, seperti ini. Nah, kemudian antum buat begini, baru
Ya, sekali lagi ya, perhatikan. Nah, itu dia huruf ain ketika dia berada di akhir kata. Nah, kita buat contoh misalnya kata sari'un. Contoh misalnya kata sari'un. Sari'un, atau apalagi kata yang akhirnya adalah huruf ain. Misalnya kata yashba'u. Tahu, kita buat contoh kata yang akhirnya huruf ain lagi. Contoh kata marta'un. Ya. Nah, sekarang setelah menuliskan berbagai contoh dari huruf ain ya. Nah, namun sebelumnya saya jelaskan dulu, ain di akhir ini juga kepalanya itu berada di atas garis bantu. Ya. Nah, sekarang Ustadz ingin meminta kepada antum sekalian untuk menuliskan kata berupa ayat Al-Quran ya. Untuk menuliskan ini sebanyak 1 halaman di buku tulis antum atau di kertas HPS ya. Coba tulis ini.
Ya. Ini ayat yang pertama, ya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ya, ini ayat Al-Qur'an yang pertama yang Ustadz minta kepada antum untuk menuliskannya. Nah, kemudian kata yang atau ayat Al-Qur'an yang selanjutnya antum silahkan tulis ini juga nanti ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, jadi Ustadz ingin antum coba menuliskan kedua ayat ini nanti ya, akan Ustadz fotokan, nanti Ustadz kirimkan ke Ustadz Imam supaya nanti dikirim ke grup sekolah atau ke grup kelas antum ya. Jadi Ustadz bacakan di sini wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini ayat yang pertama. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi antum tuliskan kedua ayat ini dalam satu halaman kertas ya. Bukan maksudnya wa tahsabunahu ayat yang pertama antum tulis satu halaman, kemudian wallahu ya'lamu antum tulis satu halaman, bukan. Ustadz minta gabungan dari kedua ayat ini antum tulis di dalam satu halaman kertas ya. Nah, ini untuk huruf ain ya, untuk huruf ain. Nah, Ustadz nggak akan menambah untuk huruf di hari ini, hanya huruf ain saja. Namun akan Ustadz ulangi kembali cara menulis huruf ain ini sampai antum bisa mempelajarinya dengan baik ya. Ustadz ulangi sekali lagi ya. Nah, mungkin ada sebagian yang masih belum jelas bagaimana cara menulis huruf ain ini. Perhatikan ya, huruf ain itu tulisnya seperti ini. Ini kepalanya, kemudian antum buat setelahnya itu seperti ini, baru buat setengah lingkaran. Nah, itu dia huruf ain ya. Ini ketika dia sendiri. Sekarang kita coba menulisnya ketika berada di awal kata. Dia ada dua tadi bentuknya. Yang pertama sedikit melengkung begini ya. Kemudian ada bentuknya yang kedua seperti ini. Yang dia untuk huruf naik ke atas. Ya,
Ini huruf ain ketika berada di awal kata. Kemudian huruf ain di tengah kata, bentuknya penulisannya seperti ini ya. Nah, ya, lanjut begini. Saya ulangi lagi cara menulisnya begini. Nah, itu dia. Nah, sekarang huruf ain ketika berada di akhir kata. Ya, saya ulangi lagi ya. Ya, jelas ya. Nah, kita buat, saya contohkan lagi di sini. Tuh misalnya kata asal yang artinya madu ya. Kemudian contoh huruf ain yang hurufnya naik. Contoh misalnya kata uzrun. Kemudian kata huruf ain yang ada di tengah, misalnya kata yaghrisu. Yaghrisu, afwan. Atau ya'rifu sajalah biar mudah ya. Ya. Kemudian untuk huruf yang ain di akhir, contohnya adalah kata sari'un. Iya. Nah, inilah contoh dari huruf ain yang berada di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Nah, bila nanti dari penjelasan ataupun pelajaran kita hari ini yang ada yang belum antum pahami ya, silakan nanti menanyakannya secara langsung dari nomor WA Ustadz. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis ya. Moga kiranya apa yang Ustadz jelaskan hari ini dapat berguna bagi antum ya. Nah, dan jangan lupa untuk menuliskan apa yang Ustadz suruh tadi ya. Ini berupa menuliskan ayat Al-Qur'an ini. Ya, ini dua huruf ini ya. Itu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim dan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ditulis dalam satu halaman kertas ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.